Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, ma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalani puasa dan amaliyah di bulan Ramadan hingga hari yang ke-27 ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, qudwah teladan kita sepanjang zaman, dan mudah-mudahan salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in wal ulama ussolihin, dan mudah-mudahan juga akan sampai kepada kita sekalian. Hadirin jamaah Masjid Sabilur Rasyad, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika beliau naik mimbar, lalu tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Maka ditanyakan oleh para sahabat, "Madza tasna ya Rasulullah?" Apa yang kau lakukan wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa ada 3 hal, dan di antara 3 itu yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengatakan, "Raghiba anfu abdin, raghiba anfu abdin, dakhala alaihi Ramadan lam yukfar lahu fakultu amin." Sungguh merugi seseorang di mana dia sempat menyaksikan Ramadan atau Ramadan sampai kepadanya, lam yukfar lahu, akan tetapi Ramadan itu tidak mendatangkan ampunan baginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah yang begitu banyak bertebaran di alam semesta, dari semua yang ada dalam diri kita maupun yang ada di alam raya ini, semua itu nikmat yang harus kita syukuri. Namun nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada hambanya, saking sayangnya kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas bagi kita untuk senantiasa meminta ampun kepadanya, baik siang hari maupun malam hari. Sejak terbit fajar atau sejak imsak dalam artian menahan diri dari yang membatalkan puasa, atau di Gorontalo ditandai dengan azan. Kalau imsak yang 10 menit sebelum azan itu bukan yang dimaksud dalam hadis ini, tetapi pas azan subuh, azan fajar sampai berbuka, itu ada fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua untuk senantiasa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kesempatan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari siang hari ini, sejak terbit fajar sampai berbuka, itu adalah kesempatan yang sangat baik, karena Allah menjanjikan Allah akan memberikan ampunan kepada kita yang berpuasa, yang benar-benar puasanya, yang terjaga puasanya. Itu di siang hari. Kalau siang harinya kita belum menggunakan untuk bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih memberikan fasilitas di malam hari. Malam hari hingga terbit fajar
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memberikan fasilitas siang maupun malam. Siangnya dari terbit fajar sampai berbuka, dan malam harinya sampai fajar kembali. Allah berikan fasilitas untuk kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa dan juga qiyamul lail ataupun qiyam Ramadan ataupun tarawih yang kita kenal dengan tarawih itu insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan ampunan darinya. Kalau satu hari, di hari pertama kita belum manfaatkan untuk meminta ampun kepada Allah, masih ada hari yang kedua. Kalau di hari kedua juga belum kita manfaatkan untuk meminta ampun kepada Allah, masih ada hari ketiga. Tetapi kalau kita hitung-hitung, Ramadan sudah 27 hari ini, apakah kita sudah memanfaatkannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menjanjikan ampunan kepada kita, bukan berarti kita pun membiarkan ampunan itu datang. Ampunan itu harus kita minta, karena kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tidak pernah luput dari salah, kita sebagai anak cucu Adam pasti senantiasa melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang salah adalah yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena di Ramadan ini kita mendapatkan fasilitas ampunan darinya. Kalau seandainya pun malam harinya qiyam Ramadannya atau siang harinya puasa, kita menahan lapar dan haus dan dari segala yang membatalkan, belum mendatangkan ampunan Allah kepada kita, maka masih ada satu malam yang Allah berikan kepada kita. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan juga mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas Allah Subhanahu wa taala, bahkan tiap kita sahur, tiap sahur ada fasilitas beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah kanu minal laili qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidur sedikit di malam hari, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka di waktu-waktu sahur senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya tidur sedikit, artinya dia manfaatkan malam hari itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih ataupun qiyamul lail ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya. Dia tidur sedikit di malam hari, lalu kemudian datang waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun akan mendatangkan ampunannya untuk kita. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terkadang merasa ketika meminta ampun kepadanya, lalu ternyata terjerumus kembali ke dosa yang sama. Lalu kita pun ingin bertobat kembali, dan ternyata terjerumus kembali ke dosa yang sama. Terkadang hati kita merasa seolah-olah kita telah mempermainkan taubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti mengampuni seorang hamba sampai hamba itu berhenti meminta ampun kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba malam yugorgir, selama nyawanya belum di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Maka masih ada waktu kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in pernah berkata, Sa'id Al-Musayyib tatkala menafsirkan ayat di surah Qaf tentang ciri ahli surga, di antara ciri ahli surga adalah ja'a biqalbin munib, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertobat. Hati yang bertobat, kata beliau, maksudnya adalah ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan lalu dia bertobat kepada Allah, beristighfar atas dosa yang dia lakukan itu, lalu kemudian terjerumus kembali ke dosa yang sama, maka dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali terjerumus ke dosa yang sama, dia pun tetap kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak pernah berhenti beristighfar, tidak pernah berhenti bertobat, maka insya Allah tobatnya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita umat Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah, bahkan di zaman Nabi Musa ada seorang umat Nabi Musa yang telah bermaksiat 40 sana, 40 tahun dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata di zaman Nabi Musa itu tidak turun-turun hujan. Karena hujan tidak turun, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa penyebabnya hujan tidak turun?" Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ada seorang laki-laki di antara kaummu yang telah bermaksiat kepada aku selama 40 tahun. Maka Nabi Musa ketika mendengarkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan yang mereka alami, Nabi Musa mengatakan, menyeru kepada kaumnya, "Ya rajul, wahai laki-laki yang telah bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun." Ketika beliau menyeru, maka sadarlah orang yang diseru itu. Dia ada hadir pada saat itu, maka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat orang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung turun hujan. Maka Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa tiba-tiba turun hujan?" Maka Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang telah bermaksiat kepada aku selama 40 tahun, kini dia telah bertobat. Maka tobatnya seorang ahli maksiat di zaman Nabi Musa itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas umat-umat yang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.